Mengenal kekerasan berbasis gender atau KBG. Yang dimaksud dengan kekerasan berbasis gender adalah kekerasan yang dilakukan pada seseorang dan didasarkan atas seks atau gendernya. Nah, biasanya nih, kekerasan berbasis gender ini mengakibatkan bahaya atau penderitaan kepada korban, seperti fisik, mental, seksual, ancaman, paksaan, atau penghapusan kemerdekaan. Dan kekerasan berbasis gender atau KBG ini ada 5 macam nih. Yang pertama ada kekerasan psikis, yang kedua ada kekerasan fisik, yang ketiga ada kekerasan seksual, selanjutnya ada kekerasan ekonomi, dan yang terakhir ada kekerasan terhadap anak. Yang pertama adalah kekerasan psikis. Apa yang dimaksud dengan kekerasan psikis? Yakni segala tindakan atau upaya berupa menuduh, membatasi, atau mengisolasi, atau segala tindakan yang dilakukan untuk menyerang korban secara emosional. Selanjutnya adalah kekerasan fisik. Jadi, kekerasan fisik adalah segala bentuk tindakan yang menggunakan kekuatan fisik atau menggunakan senjata secara sengaja untuk melukai tubuh atau melukai korban. Selanjutnya adalah kekerasan seksual. Yang dimaksud dengan kekerasan seksual adalah segala tindakan seksual yang dilakukan tanpa konsensual atau tanpa persetujuan. Biasanya hal ini terjadi di ranah privat seperti dalam hubungan pacaran atau pertemanan. Selanjutnya adalah kekerasan ekonomi. Apa yang dimaksud dengan kekerasan ekonomi? Yakni segala bentuk perbuatan dengan tujuan untuk membatasi kebebasan finansial korban seperti eksploitasi, pengabaian secara ekonomi, atau tidak menafkahi pasangan. Yang terakhir adalah kekerasan terhadap anak. Yang dimaksud dengan kekerasan terhadap anak adalah tindakan kekerasan fisik berupa seksual, penganiayaan emosional, dan pengabaian terhadap anak. Nah, selama masa pandemi ini tercatat angka kekerasan dalam rumah tangga atau target pelecehan dan kekerasan di tempat kerja itu meningkat. Tercatat ada 710 kasus selama pandemi COVID terhitung dari bulan Maret sampai 23 November 2020 di LBH Apik Jakarta atau Lembaga Bantuan Hukum Aliansi Perempuan Indonesia untuk Keadilan. 5 kasus tertinggi yang dilaporkan oleh Lembaga Bantuan Hukum Apik Jakarta yaitu yang pertama adalah kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, yang kedua adalah kekerasan berbasis gender online atau KBGO. Selanjutnya ada kekerasan dalam pacaran, lalu kekerasan seksual, dan yang terakhir adalah pidana umum. Dan di sini kita akan membahas tentang kekerasan berbasis gender online atau KBGO. Apa ya KBGO? Oke, jadi yang dimaksud dengan kekerasan berbasis gender online atau KBGO adalah tindakan kekerasan dengan media teknologi dan informasi, yaitu media sosial. Jadi, contoh dari KBGO ini seperti non-consensual dissemination of intimate image, atau kita biasanya tahu dengan revenge porn, balas dendam dengan menggunakan foto-foto nudes, segala macam. Lalu mencemarkan nama baik, menjatuhkan, menjelekan pihak korban, dan memberikan dampak psikologis secara panjang. Dan modus dari kekerasan berbasis gender online atau KBGO ini ada 3, yaitu dengan memanipulasi relasi dengan korban. Yang kedua, eksploitasi seksual, dan yang ketiga adalah pemerasan. Apa ya contoh dari 3 modus KBGO ini? Modus KBGO yang pertama yaitu memanipulasi relasi dengan korban. Kita sering lihat kasus ini terjadi pada hubungan pacaran. Misalkan, kalau kamu sayang sama aku, kamu harus kirim foto telanjang, atau kamu kirim pep nude, segala macam. Nah, itu adalah contoh pertama, memanipulasi relasi, adanya relasi antara hubungan pacaran karena alasan sayang. Selanjutnya adalah eksploitasi seksual, yaitu diminta berhubungan seksual dengan ancaman jika tidak melakukan hubungan seksual, foto-foto intim atau foto-foto nudes yang sebelumnya sudah dikirim akan diancam untuk disebar ke orang-orang terdekat atau masyarakat. Nah, ini nih sering juga nih kalau kita mengenal kasus ini dengan revenge porn atau balas dendam, biasanya seperti itu. 3 adalah pemerasan. Kita juga sering menemukan kasus ini, yaitu memaksa korban untuk mengirimkan uang kepada pelaku. Dan kasus ini biasa ditemukan pada beberapa sosial media yang sering kita gunakan, seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan yang terakhir adalah Tinder. Ada beberapa aktivitas yang termasuk dalam kekerasan berbasis gender online atau KBGO. Yang pertama adalah beberapa bentuk dari pelanggaran privasi seperti mengakses, menggunakan, memanipulasi, dan menyebarkan data pribadi baik itu
berupa foto maupun video tanpa sepengetahuan atau persetujuan orang yang disebarkan atau si korban. Selanjutnya yakni menggali atau menyebarkan informasi pribadi seseorang dengan maksud melakukan tujuan jahat atau doxing. Lalu ada yang namanya memantau, melacak, atau mengawasi kegiatan online maupun offline. Kita kenal ini dengan kata stalking. Lalu aktivitas-aktivitas lain yang termasuk KBGO seperti tadi stalking, baik itu menggunakan geolocator, menggunakan GPS, itu juga merupakan salah satu kegiatan stalking. Lalu ada juga membagi data pribadi yang keliru. Kalau kita mengenai dengan kata fitnah, mungkin seperti fitnah, mencuri identitas seseorang sebagai identitas palsu, membuat konten palsu atas nama orang lain. Lalu selanjutnya ada pelecehan, penghasutan terhadap kekerasan fisik, penggunaan gambar online yang tidak senonoh dengan maksud untuk merendahkan. Dan dampak dari KBGO ini ada banyak banget. Yang pertama adalah kerugian secara psikologis seperti depresi, kecemasan, atau ketakutan. Yang kedua adalah kerugian secara ekonomi karena kehilangan pekerjaan, karena banyak banget nih atau penyintas dari kekerasan berbasis gender online ini yang harus kehilangan pekerjaan atau studinya karena tidak mampu melanjutkannya dengan kondisi fisik atau psikis yang semakin memburuk. Yang terakhir adalah keterasingan sosial karena menarik diri dari kehidupan publik. Tapi masalahnya kekerasan berbasis gender online ini masih susah nih atau banyak banget tantangannya di Indonesia. Seperti adanya stigma dari masyarakat bahwa korban adalah juga merupakan orang yang salah dalam KBGO ini. Yang kedua adalah UU ITE. Lalu selanjutnya juga ada pengacara atau hukum yang kadang tidak berlaku adil pada korban kekerasan berbasis gender online. Paling ngeselin dari adanya kekerasan berbasis gender online ini adalah stigma-stigma. Banyak banget nih orang yang langsung menjudge si korban seperti, kok kamu gak langsung ngomong, kok kamu gak ngelawan, kok kamu diam aja, kok kenapa harus diangkat sosmed sih, kenapa gak langsung lapor polisi. Hello, yang namanya orang korban penyintas atau penyintas kekerasan berbasis gender ini maupun online ataupun offline itu banyak mengalami reaksi yang berbeda. Salah satunya adalah tonic immobility atau kebekuan atau freeze yang dirasakan oleh korban. Seperti dia nggak tahu nih dia mau cerita ke siapa, dia tiba-tiba langsung mengalami kecemasan dan segala macam. Jadi seandainya kalian langsung menjudge, hello, lu nggak tahu gitu ada di posisi korban tuh gimana. Jadi seandainya kita tidak bisa membantu, mungkin kita bisa menghindari dengan tidak langsung mengecap si korban. Aku sudah capek dan ini sudah malam. Dadah. Aku pengen main game aja, capek.